Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sekali lagi Shalom. Puji Tuhan, saat pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini. Kita mau sama-sama memuji muliakan nama Tuhan. Namun sebelum itu, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengambil saat teduh sejenak, bersyukur untuk segala kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Dalam saat teduh kita sama-sama angkat satu pujian yang berkata, karya terbesar. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Yesus
dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, bawalah aku berjalan dalam hadirat-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkau Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nantikan sepanjang hari. Haleluya. Sebelum kita menaikkan pujian sorak-sorai kita mau sama-sama saksikan pujian dari anak-anak sekolah minggu. Untuk waktu dan tempat kami persilakan.
pujian mengatakan maut dikalahkan, iblis dikalahkan, kita diselamatkan. Amin. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita sama-sama bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, sungguh kami sangat bersyukur untuk segala pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kami. Segala sesuatu Tuhan sudah kerjakan bagi kebaikan hidup kami. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan, otoritas Tuhan turun dalam kehidupan kami. Bila kami belum menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang tetap setia dan terus mengandalkan Tuhan. Kami menyerahkan waktu kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami mau sama-sama bersorak-sorai memuji memuliakan nama Tuhan. Karena hari ini Engkau telah bangkit dari kematian, mengalahkan maut Bapa. Kau berkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani saat pagi hari ini. Baik hamba-Mu yang bermain musik, WL, singer, maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi setiap kehidupan kami, biarlah kami boleh sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan. Dan kehidupan kami boleh semakin hari semakin dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap melanjutkan ibadah kami dengan penuh ucapan syukur. Dan tinggallah Roh Kudus-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami saat pagi hari ini. Kami kembalikan segala ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nats pembimbing kita saat pagi hari ini terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-49, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Mazmur 49, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Kita akan baca ayat ini secara bergantian. Nanti saya akan bacakan ayatnya yang ganjil, Bapak Ibu Saudara akan membacakan ayatnya yang genap. Mazmur 49 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Kebahagiaan yang sia-sia. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Baik yang hina maupun yang mulia, baik yang kaya maupun yang miskin bersama-sama. Mulutku akan mengucapkan hikmat dan direnungkan hatiku adalah pengertian. Amin. Kita mau sama-sama bersuka cita saat pagi hari ini. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian yang berkata, bersama Yesus lakukan perkara besar. Lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus ada gembala, juru selamat umat manusia. Yesus salib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Sama-sama kita ulangi pujian ini. Bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus ada gembala, juru selamat umat manusia. Yesus salib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja.
ini kita akan sama-sama membaca hukum kasih yang terambil dari 1 Yohanes pasalnya yang keempat ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12. 1 Yohanes pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-12. Kita akan baca ayat ini secara bersama-sama. 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 sampai 12. 1, 2, 3. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Amin. Kita akan sama-sama menaikkan setiap pujian pengakuan dosa kita atas segala apa yang sudah kita lakukan pada Tuhan yang menyakiti hati Tuhan. Kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 35, tercurah darah Tuhan, baik pertama dan baik
pengampunan daripada Tuhan. Kita bersatu hati dalam doa. Ya Bapa Tuhan kami yang di surga, sungguh Engkau maha kasih dan maha benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya dalam kehidupan kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa-dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami sumber kekuatan kehidupan kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami dalam anak-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang terkasih, dengarlah janji Tuhan atas pengampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru terambil dari Yeskiel pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-19. Yeskiel pasal 11 ayatnya yang ke-19. Kita akan baca ayat ini secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Amin. Kita akan sama-sama mengaku pengakuan iman rasuli kita. Saya mengajak kita semua untuk sama-sama bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama dengarkan kesaksian pujian dari remaja. banyak orang yang belum mengenal penebus kita. Jadilah salah satu saksinya.
supaya setiap orang yang supaya setiap lutut bertelut di hadapannya dan sekalian bangsa memuji namanya. Biarlah setiap puji-pujian yang sudah kita dengarkan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita. Tiba saatnya kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu sama-sama kita angkat satu pujian seperti rusa yang haus.
dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kasih, Tuhan yang terpuji dan terhormat, Tuhan yang kami puja dan kami puji, kami sembah di dalam Kristus Yesus Putra Allah yang maha tinggi. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini oleh kemurahan-Mu. Tuhan telah meluputkan kami dari segala malapetaka, dari bahaya maut. Tuhan melindungi kami dengan sempurna. Maka saat ini kami bisa berkumpul, memuji, meninggikan nama Tuhan Yesus dari bumi. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Di dalam Kristus Yesus Putramu yang tunggal, Allah kami yang pernah mati tetapi bangkit kembali dan hidup untuk selama-lamanya. Dialah yang menjamin keselamatan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, Engkau sangat mengasihi kami. Engkau menyerahkan Putramu yang tunggal untuk keselamatan kami. Maka pagi hari ini Tuhan, seluruh tubuh kami persembahkan kepada Tuhan. Terimalah tubuh kami menjadi persembahan yang hidup, yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah itu semuanya menjadi ibadah kami yang sejati, di mana kami mengabdi, menghamba kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan selalu mengasihi kami. Dan saat ini Bapa, kami akan menikmati firman-Mu yang menjadi makanan bagi rohani kami, sehingga biarlah dengan firman-Mu ini kami tetap hidup. Berfirmanlah kepada kami dan kami mohon Roh Kudus menolong kami, memampukan kami memahami firman-Mu agar kami mengenal Tuhan Yesus Kristus lebih dalam lagi. Berikan kami kemudahan dalam kami mencerna firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur menyambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu dan saudaraku. Selamat Paskah. Tuhan Yesus berkati kita. Dan sudah lama saya juga hampir enggak ke sini. Ya, puji Tuhan. Di dalam Paskah ini saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu dan Saudara. Semuanya karena kemurahan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara. Kita pagi hari ini akan menikmati firman Tuhan yang mana bahannya yaitu dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, yaitu Roma pasal 8 ayat 31 sampai ayat yang ke-39. Ya. Firman yang akan kita terima, kita renungkan pagi hari ini yaitu Roma 8 ayat 31 sampai 39. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan kepada segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang
pilihan Allah, Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelian. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian Bapak Ibu dan Saudara, firman Tuhan yang kita akan renungkan pada pagi hari ini. Berbahagialah kita semuanya yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Jadi tidak cukup hanya mendengar, tapi melakukan, pasti akan berbahagia. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, khotbah saya pada pagi hari ini judulnya yaitu tak terpisahkan. Ya. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena pengorbanan Tuhan Yesus, ya, karena pengorbanan Tuhan Yesus, di mana Dia rela mati supaya kematian Yesus itu menjadi titik pusat dari keselamatan, itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Karena apa? Kematian Yesus adalah keselamatan bagi orang yang percaya. Titik pusatnya keselamatan itu ada di dalam kematian Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus tidak mati, tidak ada keselamatan di dalam diri manusia. Namun Bapak Ibu dan Saudara, seandainya Yesus mati tetapi tidak bangkit, semuanya juga akan menjadi sia-sia. Dan kita menjadi Kristen pun tidak ada gunanya kalau seandainya Yesus tidak bangkit. Tapi pada kenyataannya Bapak Ibu dan Saudara, walaupun orang banyak menyangkal, banyak orang yang tidak percaya bahwa Yesus itu hidup, bangkit dari antara orang mati, ya biarkan. Tetapi bersyukur dan berbahagia
bagi setiap orang yang percaya, yang mengimani, meyakini kebenaran firman Tuhan di mana Yesus bangkit. Fakta membuktikan bahwa Yesus bangkit. Ya. Dan kebangkitan Tuhan Yesus itulah kita menerima keselamatan dan kita juga memiliki hidup yang baru. Semuanya adalah karena kebangkitan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, ayat yang pertama tadi dikatakan bahwa sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Dalam hal ini kaitannya yaitu ayat yang di atasnya, bahwa Bapak Ibu dan Saudara kita semua yang ada di sini, yang telah menerima, yang telah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ini semuanya adalah orang-orang yang dipilih. Luar biasa Bapak Ibu dan Saudara, kita ini orang yang dipilih oleh Allah. Bersyukur karena Allah berkenan memilih kita. Kalau Tuhan, ini adalah hak mutlaknya Tuhan, hak absolutnya Tuhan. Mau siapa yang dipilih itu maunya Dia. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kita yang dipilih, kita juga yang dibenarkan. Ya. Artinya Bapak Ibu dan Saudara, kita ini orang pilihan Allah dan oleh Allah dibenarkan di dalam Kristus Yesus putranya. Di mana kita ini orang berdosa, kita ini orang yang bersalah, tetapi oleh Tuhan dianggap benar. Ya. Apakah kita nanti orang benar tidak berdosa? Untuk saat ini Bapak Ibu dan Saudara, yang menganggap benar kita itu adalah Allah. Orang enggak benar, ya. Kita ini orang yang belum benar. Tetapi oleh karena darah Yesus, tetapi oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus, Tuhan menganggap kita semuanya benar. Namun saya ingatkan, sampai sekarang ini kita tetap sebagai orang berdosa. Kalau kita ini enggak orang berdosa, nyalai Alkitab. Ya. Alkitab sampai sekarang tetap mengatakan bahwa kita ini orang yang berdosa. Namun oleh karena darah Tuhan Yesuslah kita ini dianggap benar. Ini suatu anugerah Bapak Ibu dan Saudara yang perlu kita syukuri. Orang enggak benar yang harusnya menerima kutuk, tapi oleh Allah dianggap benar. Puji Tuhan. Sangat luar biasa kedudukan orang Kristen itu di hadapan Tuhan. Jadi orang benar, dibenerke oleh Tuhan. Adalah salah-salah gak apa-apa, tapi karena kasihku kepadamu, aku relakan anakku yang tunggal dan aku menganggap kamu benar. Itulah Tuhan kita Bapak Ibu dan Saudara. Itulah anugerah yang buat kita. Ini keadaan kita sekarang ini, keberadaan kita di dalam Yesus Kristus tidak hanya dibenarkan, telah dipilih, dibenarkan. Tuhan membuat kita makhluk yang mulia. Ya. Ini semuanya Bapak Ibu dan Saudara, karyanya Tuhan Yesus Kristus. Kerelaannya Dia mati di atas kayu salib, yang menjadikan kita sekarang ini mulia. Artinya mulia itu terhormat, berharga di mata Tuhan, di hadapan Tuhan. Tuhanlah yang menganggap bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Tapi kalau kita sadari pada kenyataannya, ya, mungkin di tengah masyarakat pun kita belum menjadi orang yang berharga. Belum tentu masyarakat
menganggap kita ini orang yang punya nilai, ya, mulia gitu belum. Tapi Bapak Ibu dan Saudara, puji Tuhan, Tuhan kita yang maha kasih itu menganggap bahwa Bapak Ibu dan Saudara itu mulia. Walaupun tetangga kita mungkin kita menganggap kita ini bukan orang hebat, bukan apa-apalah di tengah-tengah masyarakat. Tetapi oleh Tuhan dan Tuhan sendiri oleh kasih-Nya itu menganggap Bapak Ibu dan Saudara itu orang yang terhormat, yang mulia, yang punya cahaya, yang punya karisma yang luar biasa. Pokoknya di hadapan Tuhan kita ini orang berdosa tapi dibenarkan. Kita ini orang berdosa dikuduskan. Apakah kita kudus? Secara manusiawi kita ini enggak kudus. Tetapi oleh darah Yesus kita dianggap kudus oleh Tuhan. Ini Bapak Ibu, kedudukan kita atau posisi kita di hadapan Tuhan itu seperti itu. Sangat-sangat luar biasa. Ya. Maka Bapak Ibu dan Saudara, kalau firman Tuhan mengatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Apa? Pasti kita hanya satu perkara yang harus kita katakan, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Syukur itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dari kita. Enggak apa-apa, yang paling utama bersyukur kepada Tuhan. Karena kita orang yang berdosa dibenarkan, orang yang hina dimuliakan. Orang yang enggak tahu siapa kita, Tuhan pilih kita. Di dalam Yesus Kristus kita adalah umat pilihan. Pokoknya banyak sekali berkat atau nama yang kita sandang. Kita adalah seorang pemenang, ya. Nah Bapak Ibu dan Saudara, mudah-mudahan kita memahami, menyadari apa yang melekat pada diri kita ini, itu semua adalah wujud dari kasih Allah kepada kita. Ini adalah kasih karunia. Ini adalah anugerah. Suatu hadiah yang diberikan secara cuma-cuma. Ya, kasih karunia itu atau wujud kasih Allah itu adalah Yesus Kristus. Dan di dalam pribadi Yesus Kristus itulah Bapak Ibu dan Saudara, kita harus bersyukur. Kenapa? Ya tadi, kita dipilih, kita dimuliakan, kita dibenarkan. Orang yang tidak kudus dikuduskan. Ini Bapak Ibu dan Saudara, biarlah ini semuanya menyadarkan kita. Pengorbanan Tuhan Yesus semuanya dilakukan adalah untuk kita. Dan semuanya Yesus Kristus melakukannya karena ketaatannya kepada Bapaknya. Suatu ketaatan. Kita tahu bahwa Tuhan kita itu juga manusia dan juga Allah. Namun Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan Yesus sebagai manusia, Dia tidak pernah berbuat dosa. Hal ini karena Yesus Kristus sebagai manusia selalu taat, selalu tunduk kepada kealahannya. Ketaatan dan ketundukan itulah Bapak Ibu dan Saudara, Yesus sekarang setelah bangkit ada di sebelah kanan Allah Bapa, di tempat yang terhormat. Ketaatan sebagai manusia dalam menjalankan tugas dari Bapaknya. Yesus
rela mati. Namun saya ingatkan lagi bahwa Yesus setelah mati tidak mati terus, tetapi bangkit dari antara orang mati. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, khotbah saya ada saya bagi dua, yaitu yang pertama, Allah di pihak kita. Yang kedua, Allah pembela kita. Semuanya itu karena apa? Karena Yesus bangkit. Kalau Allah tidak bangkit, buat apa? Nggak mungkin akan ada di pihak kita. Nggak mungkin akan bisa menjadi pembela kita. Ya. Jadi sekali lagi bahwa Allah sekarang karena bangkit, maka Dia ada di pihak kita. Di pihak siapa kita ini? Yaitu tadi orang yang dipilih, orang yang dibenarkan, orang yang dimuliakan. Sekarang Allah ada di pihak kita. Ya, Allah ada di pihak kita. Allah berdiri di dalam hidup kita. Allah menganggap penting keberadaan kita. Maka Dia mau berpihak kepada kita. Kepada orang-orang yang telah dibenarkan. Kepada orang-orang yang telah dimuliakan. Allah ada di pihak kita. Allah menjadi pendamping kita. Yang selalu ada bersama kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, apa pentingnya kalau Allah itu ada di pihak kita? Ya jelas, banyak sekali hal-hal yang perlu kita renungkan. Kalau Allah ada di pihak kita, Dialah yang akan memelihara hidup kita. Karena ada di pihak kita, ya. Dialah yang akan memelihara hidup kita. Dialah yang akan memimpin kita. Dialah yang akan bertindak segala apapun untuk kita. Ya. Puji Tuhan Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita punya Allah tetapi memihak. Allahnya memihak kita. Bisa saja Allah, kita punya Allah tapi tidak memihak. Ada. Bapak Ibu dan Saudara, saya ingatkan bahwa di dunia ini banyak Allah. Ya. Apa itu Allah? Pokoknya semua segala sesuatu yang kita utamakan melebihi Yesus Kristus, itulah Allah. Dan banyak orang mengalahkan apa saja, mungkin benda atau apa, pokoknya kalau itu yang paling penting, yang kita puja, yang kita hormati, yang kita, kata Allah itu sebenarnya gini Bapak dan Saudara, kata Allah itu adalah pujaan, idola. Maka banyak orang Kristen juga tidak mengidolakan Yesus. Siapa yang diidolakan? Yaitu kadang-kadang bintang film atau siapa aja, pemain sepak bola, orang-orang terkenal. Nah, kalau orang Kristen itu mengidolakan siapa saja selain Kristus, berarti orang Kristen itu Allahnya bukan Kristus. Ya. Jadi idola, jadi kata Allah itu dalam yaitu bisa pengertiannya adalah dewa. Siapa yang kita dewa-dewakan? Siapa yang kita puja? Siapa yang kita andalkan? Kalau kita tidak mengandalkan Yesus, berarti kita Allahnya bukan Yesus. Contoh kira-kira begini. Seandainya Bapak Ibu dan Saudara, wah saya ini kan karyawan GPM, saya harus mengutamakan GPM misalnya seperti itu. Berarti itu Allahnya itu adalah GPM. Misalnya ini contoh saja. Namun saya percaya kalau Bapak Ibu dan Saudara yang dipuja, yang disembah, yang diidolakan adalah Yesus, itulah yang namanya Allah kita adalah Yesus. Maka saya katakan bahwa di dunia ini banyak Allah.
Tapi Allah kita, Allah yang Maha Esa. Kata Esa itu bukan bilangan, bukan eka atau satu. Tapi bagi kita Esa itu, Echad, itu bukan bilangan tapi sifat. Jadi Allah kita Esa itu adalah Allah di antara banyak Allah, kita milih satu, yaitu Yesus. Itulah Esa. Esa berarti yang utama. Jadi kalau Allah kita Allah yang Esa, berarti Allahku adalah satu-satunya Allah di antara banyak Allah. Allah yang kita pilih hanya satu saja. Nah itu, kalau kita hanya punya Allah Yesus Kristus, itu berarti Allah kita itu satu. Allah kita itu Esa, Echad, ya. Jadi kata Esa itu bukan menunjuk bilangan, tapi Esa itu kata sifat. Sifatnya adalah utama. Tuhan kita itu Tuhan yang utama. Ya, itu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, jadi Tuhan Yesus Kristus yang benar-benar bangkit dari antara orang mati, dan kematiannya itu adalah untuk kemuliaan kita. Kalau semuanya itu Tuhan mau melakukannya, semuanya demi kita semuanya yang percaya dan yang menerima itu tadi, maka Allah ada di pihak kita. Dia memelihara kita, Dia menaruh perhatian atas kita, dan Tuhan memimpin kita karena Dia ada di pihak kita. Untungnya Bapak Ibu dan Saudara, kalau Allah di pihak kita, maka Bapak Ibu dan Saudara, apa yang terjadi? Tidak ada yang dapat melawan. Ya. Kalau Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan? Tidak ada, ya. Ini yang terjadi. Nah, jadi Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan di pihak kita. Tuhan menaruh perhatian atas kita. Maka Bapak Ibu dan Saudara, kita posisinya sekarang ini tidak akan bisa dilawan oleh siapapun. Ini posisi kita. Tidak ada yang bisa melawan. Tidak ada yang bisa menjerumuskan kita. Tidak akan ada orang yang bisa membunuh kita, menghancurkan kita. Enggak ada. Ya. Enggak ada orang yang bisa, kalau kendaraan, enggak ada orang yang melewati kita. Enggak ada lah, kalau kita misalnya ini gampang, enggak ada yang bisa menyalip kita. Kalau Tuhan ada di pihak kita, enggak ada yang bisa membawai kita selain Yesus. Enggak ada. Inilah posisi kita jikalau Allah di pihak kita. Jadi enggak ada orang yang bisa mengatasi kita, enggak ada orang yang menjatuhkan kita, enggak ada yang bisa menyengsarakan kita, enggak ada. Kenapa? Karena Allah di pihak kita. Imani Bapak Ibu dan Saudara, yakini bahwa aku adalah orang pilihan Allah, aku dibenarkan, aku dikuduskan, sehingga Allah ada di pihak kita. Dah. Yang pertama tadi, keuntungannya apa? Yaitu tidak ada yang bisa melawan kita. Ya, itu. Karena apa? Wong Allah di pihak kita, siapa berani melawan Allah? Enggak ada. Karena apa? Bagaimanapun juga pasti Allah itu nanti akan membela kita. Ya, itu. Jadi benar, kita ini terus terang aja berharga di mata Tuhan, sangat-sangat berharga. Sampai-sampai Bapa membiarkan atau merelakan Yesus Kristus harus mati. Anaknya yang terkasih aja diserahkan buat kita. Pasti kita ini benar-benar akan dibela, dilindungi, sangat-sangat luar biasa, sempurna. Bapak Ibu dan Saudara, jadi pertama tadi
karena Allah di pihak kita, maka kita pasti dilindungi dan tidak ada orang yang bisa menyalib kita. Tidak ada orang yang bisa menyengsarakan. Tidak ada orang yang bisa menjerumuskan kita. Itulah posisi kita. Oleh karena Tuhan memihak kita. Oleh karena Tuhan itu memperhatikan kita. Kita diperhatikan. Kita dipedulikan. Saking cintanya kepada kita, anaknya yang tunggal pun direlakan untuk jadi korban. Sempurna Bapak Ibu dan Saudara posisi kita di hadapan Tuhan. Yang berikutnya, tidak hanya kita ini kalau tidak ada lawan, tapi juga tidak ada yang bisa menggugat kita. Kalau kita Allah di pihak kita, nggak ada yang bisa menggugat. Karena Bapak Ibu dan Saudara, iblis kadangkala itu bisa saja ketemu dengan Tuhan. Ingat waktu iblis akan menyusahkan Ayub, itu kan iblis ketemu dengan Tuhan, bicara-bicara, ngomong-ngomong. Ini saya nggak ngerti, ya itulah Tuhan kita seperti itu. Akhirnya Tuhan merelakan atau membiarkan iblis untuk menggoda itu. Nah, nanti kita pahami juga posisi kita pada dasarnya, ya. Tapi sekarang saya ingatkan bahwa kita tidak ada yang bisa menggugat. Iblis pun tidak akan bisa menggugat kita. Posisi ini, posisi kita di hadapan Allah, posisi Allah memihak kita, ini tidak akan ada yang bisa menggugat. Siapapun tidak akan bisa menggugat. Ya. Jadi kita ini orang yang benar-benar beruntung, bersyukur, karena siapapun nggak ada yang bisa menggugat posisi kita. Orang berdosa tapi dianggap benar tuh nggak ada yang bisa menggugat. Ya, tidak ada yang bisa menggugat. Jadi tidak ada yang bisa, istilahnya itu tidak bisa menuduh kita sembarangan. Tidak bisa kita sekarang disalahkan oleh siapapun. Ya, nggak ada yang bisa menyalahkan kita. Kalau kita pilih Yesus, itu nggak ada yang bisa menyalahkan. Tidak ada yang bisa melaporkan kita kepada siapapun. Kalau saya misalnya percaya Yesus, nggak ada orang yang bisa melaporkan saya sekalipun itu kepada Allah. Karena Pak Yesus nanti yang akan menjadi pengantara kita. Yesus yang akan menjadi pembela. Jadi puji Tuhan Bapak Ibu dan Saudara. Jadi kita adalah orang-orang yang tidak bisa tergugat. Namun semuanya itu bila tadi saya katakan, apa kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Apa kita benar-benar orang yang seperti Yesus taat sampai mati? Itu yang harus kita tanyakan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, jadi posisi kita sekarang ini karena Allah di pihak kita, maka tidak ada yang bisa menggugat kita. Jadi luar biasa. Dan juga Bapak Ibu dan Saudara, karena Allah di pihak kita, maka tidak ada orang yang bisa memvonis kita. Kamu kan orang bersalah. Kamu ini kan orang jahat. Harusnya kamu dihukum. Sekarang ini Bapak Ibu dan Saudara, tidak ada orang yang bisa memvonis kita. Jadi saudaraku, kita ini sudah bebas, katakanlah bebas dari segala penghukuman. Ini posisi kita sekarang ini. Ya. Namun Bapak Ibu dan Saudara, jadi tidak ada yang menghukum kita, tidak ada yang mengalahkan kita, pokoknya kita ini luar biasa. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, karena keadaan kita di dalam Yesus Kristus itulah, iblis tidak mau tinggal diam. Katakanlah begini Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan telah memilih kita dan menempatkan kita ini di dunia sebagai gerejanya. Ya.
Tuhan memilih kita menjadi umat pilihannya, di mana kita ini nanti adalah mempelai wanita, yaitu gereja. Gereja adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, di mana orang itu dikeluarkan dari kegelapan dan ditempatkan pada terangnya yang ajaib. Itu gereja. Gereja itu siapa? Gereja adalah kita semua, bukan gedung ini. Bukan gedung POG, ini adalah gereja. Gereja yang sesungguhnya adalah kumpulan orang-orang yang percaya kepada Yesus, di mana Dia telah membenarkan, menguduskan, dan jelas melindungi, memihak pada kita. Itu gereja. Nah, Tuhan menempatkan gerejanya di dunia ini. Tetapi iblis tidak tinggal diam. Iblis menempatkan dunianya di dalam gereja. Ini hati-hati. Ini yang harus kita waspadai. Hanya orang-orang yang percaya Yesuslah yang digodai oleh iblis. Kalau yang tidak, sudah itu saudara, itu sekelik. Jadi nggak perlu digoda. Tetapi kita, orang yang sudah mengaku bahwa Yesus itu Tuhan, itulah yang menjadi sasaran dari iblis, menggoda. Maka Tuhan melalui Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, posisi kita itu adalah seperti domba yang dibawa ke pembantaian itu. Ya, di sini, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Ingat ini Bapak Ibu dan Saudara, sepanjang hari, ya, posisi kita ini nggak nyaman, nggak aman. Seperti ya tadi, kayak domba dibawa ke pembantaian itu. Jadi oleh karena Tuhan, oleh karena Yesus, oleh karena iman kita kepada Tuhan Yesus, maka Paulus mengatakan, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah disergap, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelian. Ini Bapak Ibu dan Saudara, ini perlu benar-benar Bapak Ibu dan Saudara menyadari posisi kita sekarang ini. Jangan sampai kita, wah Tuhan kan di pihak saya, Tuhan kan membela saya, lalu semua gue. Tidak bisa Bapak Ibu dan Saudara. Ingat, iblis tidak mau diam. Iblis itu bagikan singa yang mengaum-ngaum berkeliling, mencari orang Kristen yang bisa diterkam. Pada saat apa orang Kristen diterkam? Ya, pada saat orang Kristen lupa dengan Tuhan, orang Kristen cuek sama Tuhan. Itulah Bapak Ibu dan Saudara, kelengahan kita. Itu harus kita hindari. Untuk itu Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekalipun tadi sudah saya katakan bahwa Tuhan itu di pihak kita, dan Tuhan pun menjamin bahwa sekali selamat tetap selamat. Keselamatan itu kekal. Tapi di pihak siapa keselamatan itu kekal? Di pihaknya Tuhan. Tadi orang benar dibenarkan itu, orang salah pun dianggap benar itu siapa? Kalau Allah sendiri. Di sini juga Tuhan memang menjanjikan keselamatan itu kekal. Tetapi apakah kita mau menyambut sampai kekekalan? Kadang setengah main sudah ada yang undur. Saya sangat senang Bapak Ibu dan Saudara kalau ada berita, di sana ada orang Kristen yang murtad. Di sana ada orang Kristen yang meninggalkan Yesus. Saya bukannya sedih, ini memang sedih kalau jemaat, misalnya jemaat yang saya layani itu murtad seperti itu memang sedih. Tetapi di balik itu Bapak Ibu dan Saudara, berarti Alkitab yang kita miliki itu benar adanya. Karena di akhir menjelang akhir zaman itu akan ada orang murtad. Jadi kalau di sana ada artis yang dulunya Kristen lalu murtad, itu selalu nanti kalau kita buka itu pasti akan terjadi.
Namun Bapak Ibu Saudara, kita bersedih kehilangan saudara. Tetapi di lain pihak, kalau itu benar-benar memang dia tidak mau kembali, ya itu berarti firman Tuhan dalam Alkitab digenapi. Ya, kalau enggak gitu, pikir saya, wah salah ini Alkitabnya. Tapi benar Bapak Ibu, Alkitab yang kita miliki, walaupun orang mengatakan itu palsu, walaupun orang mengatakan itu salah, tapi bagi saya mengajarkan bahwa Alkitab adalah firman Allah tanpa salah. Saya katakan pada jemaatnya gitu, pokoknya kita harus mengatakan, mengimani bahwa Alkitab adalah firman Allah. Karena apa? Alkitab bukan berisi firman Tuhan, tetapi Alkitab adalah firman Allah. Tegas. Kalau berisi firman Tuhan, yang lain isinya bisa macam-macam. Karena sekarang ada juga gereja yang menganggap bahwa Alkitab bukan firman Allah sepenuhnya. Alkitab hanya berisi firman Allah. Tetapi saya mengajarkan Alkitab adalah firman Allah tanpa salah. Total. Yang berkuasa untuk mengajar, mendidik, menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan. Itu adalah firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, yang kedua Bapak Ibu dan Saudara, karena Yesus telah bangkit, berarti dia menang, maka dia sanggup membela kita. Dia adalah pembela. Karena kebangkitannya. Ya, walaupun kita lemah, ingat ini, posisi kita tadi lemah, tetapi sekarang Bapak Ibu dan Saudara, kita punya pembela. Dan pembela kita itu adalah Tuhan. Tuhan kita adalah Yesus Kristus. Ingat itu, jangan sampai salah bahwa Tuhan kita itu adalah Esa. Yaitu satu-satunya di antara banyak Tuhan. Kita pilih siapa? Pilih Yesus, lah itu Tuhan kita. Jelas kan? Tuhan kita Yesus Kristus, Allah kita Yesus Kristus. Allah kita itu Allah yang Esa, Tuhan kita juga Allah yang Tuhan yang Esa. Bedanya apa Tuhan dengan Allah? Beda. Kalau Tuhan itu adalah penguasa yang menjadi majikan kita, yang menjadi bos kita, itu namanya Tuhan. Tetapi kalau Allah, yaitu tadi yang kita idolakan siapa, yang kita sembah siapa, yang kita puja siapa, itu Allah. Kalau Allah kita yang kita puja itu Yesus, dan yang menjadi bos kita itu, majikan kita itu adalah Yesus, maka Tuhan kita Yesus Kristus, Allah kita Yesus Kristus. Seperti itu Bapak Ibu dan Saudara. Ya. Mudah-mudahan jelas, tahu membedakan antara Tuhan dan Allah. Jangan sampai campur aduk. Pokoknya Tuhan ya Allah. Enggak, artinya beda-beda. Kalau Tuhan, kalau Bapak Ibu dan Saudara mengaku Yesus itu Tuhan, berarti Yesus adalah bos kita yang bertanggung jawab atas hidup kita. Jadi dialah pembela kita. Dia yang sanggup membela kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kalau Yesus itu menjadi pembela kita, maka tidak ada yang mampu memisahkan kita dari kasih Allah. Memisahkan, tidak ada yang bisa. Artinya tidak ada orang yang bisa memecah belah hidup kita. Kasih kita kepada Allah, gak ada orang yang bisa mencerai-beraikan. Gak ada. Kenapa? Karena Allah pembela kita. Sangat luar biasa hasilnya Bapak Ibu dan Saudara. Kalau Allah di pihak kita, lalu sekarang Allah menjadi pembela kita. Wow, sangat luar biasa. Enggak ada yang bisa mengalahkan kita, enggak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Enggak ada. Jadi kita tetap Tuhan dan kita akan tetap satu, menyatu. Enggak ada yang bisa memisahkan. Tidak ada yang bisa memecah belah kita dengan kasih Allah. Enggak ada. Ya. Jadi tidak ada yang bisa mencerai-beraikan, tidak ada yang bisa memutuskan atau memotong kasih Allah itu dalam hidup kita. Enggak ada. Jadi enggak ada yang bisa
Ini harus, kalau Bapak Ibu Saudara, di dunia ini orang Kristen karena aliran mungkin bisa terpecah-pecah. Ya. Misal gereja aja misalnya ini sama-sama orang Kristen bisa terpecah-pecah. Pendapat kita bisa memecah belah. Tetapi saya ingatkan, kalau kita dengan kasih Allah, walaupun mungkin pendapat kita berbeda-beda, tetapi ingat, kita dengan kasih Allah tidak ada yang bisa memisahkan. Tidak ada yang bisa memisahkan. Kenapa? Yesus akan membela kita. Walaupun posisi kita tadi lemah, seperti domba dibawa ke pembantaian, setiap hari kita ini terancam oleh malapetaka dan bahaya, tetapi sampai saat ini kita tetap dibela oleh Tuhan Yesus. Yesus pembela kita. Yesus yang menggendong kita. Yesus yang mengemban kita. Bahasa Jawanya pembela itu ngemban. Nah, Yesuslah yang akan menjadi penengah bagi kita. Kalau misalnya iblis mau gugat sama Tuhan, Yesus yang akan membela kita. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, tidak ada yang dapat memisahkan kita dengan kasih Allah. Kasih Allah wujudnya siapa? Yesus Kristus. Itu wujud dari kasih Allah yang sejati. Yesus Kristus. Nah, sekarang Yesus Kristus sudah ada bersama kita. Kita ada di dalam Yesus, Yesus ada dalam hidup kita. Yesus ada di pihak kita, sekarang Yesus menjadi pembela kita. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dengan kasih Allah, dengan kasih Yesus. Tidak ada. Mari Bapak Ibu Saudara, tatkala kita memahami hal ini, menyadari sebegitu hebatnya pengorbanan Tuhan Yesus untuk kita, tidak ada cara yang lebih hebat selain kita bersyukur kepada Tuhan, lalu meyakini, sungguh-sungguh meyakini apa yang sudah Tuhan karyakan buat kita. Yuk kita yakini. Ingat, jangan sampai memang tadi saya katakan bahwa kasih atau keselamatan itu sifatnya kekal, tapi yang kekal itu adalah Tuhan. Jadi Tuhan tidak akan mengubah apa-apa keputusannya tentang keselamatan kita, tetapi orang sendiri yang sering mengubah dirinya. Ya, belum sampai saatnya sudah meninggalkan. Ini jadi dari pihak Tuhan, dia tidak akan mengubah apa-apa. Dia mengatakan bahwa keselamatan itu adalah kekal, tetapi orang-orangnya enggak sampai akhir jadi setianya. Mari Bapak Ibu Saudara, ingat bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kasih kita kepada Allah. Kasih karunia Allah terhadap kita tidak akan ada yang mampu memisahkan, tidak ada yang mampu menceraikan, tidak ada yang bisa mampu memutus hubungan kita dengan Allah. Ya, tidak ada yang mampu. Untuk itu, mari biarlah kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Semuanya ini Bapak Ibu dan Saudara, pusatnya di mana? Pusatnya ada di dalam kebangkitan Tuhan Yesus. Ada hari Jumat, ada penderitaan, tetapi sekarang ada hari Minggu, hari kebangkitan, hari kemenangan. Kita bersyukur hari ini Bapak Ibu dan Saudara ada di sini mengingat peristiwa di mana Yesus mati, Yesus bangkit. Ada hari Jumat penderitaan, tetapi ada hari Minggu sekarang ini adalah kemenangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah, Allah yang berkuasa atas maut, yang berkuasa bangkit dari kematian, dan itu menandakan bahwa Engkau menang. Maka kami pun telah Tuhan menangkan dari segala perkara itu. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, oleh karena pengorbanan Yesus Kristus, Tuhan yang sangat setia, Tuhan yang sangat taat akan perintah. Biarlah semuanya itu akan kami teladani ketaatan dan kesetiaan Tuhan kepada Bapa.
Untuk itu Roh Kudus mampukan kami untuk setia, untuk taat kepada Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas pembelaanmu kepada kami. Engkau yang melindungi kami, Engkau yang mengemban kami, Engkau yang menggendong kami, sehingga kami merasa aman walaupun dalam keadaan bahaya yang mengancam kami. Kami tidak takut karena kami punya pembela. Dan kami juga tidak takut menghadapi semuanya ini karena Tuhan di pihak kami. Sungguh kami mengucap syukur kepada Bapa. Dan juga pada saat ini Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah diberkati oleh Tuhan, walaupun sekarang ini ada masalah, malah orang-orang mengancam posisi presiden, tapi hamba berdoa. Biarlah Bapa, perlindungan-Mu atas bangsa kami sempurna dan tidak akan tergoyahkan. Maka hamba berdoa, biarlah Tuhan yang melindungi bangsa kami, melindungi para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, para menteri, semua pembantu-pembantunya juga diberkati oleh Tuhan, diberi hikmat oleh Tuhan, sehingga dapat melakukan tugas dengan sebaik-baiknya. Sehingga bangsa kami benar-benar mengalami kedamaian, kenyamanan, dan keamanan. Bapak, hamba juga berdoa untuk kota di mana Tuhan tempatkan kami, di mana di GPM ini ya Tuhan, hamba-hambamu, umatmu, kawanan domba gembalaanmu yang kau tempatkan di sini. Biarlah Tuhan berkati kota kami. Biarlah perusahaan ini juga diberkati oleh Tuhan, karena firman mengatakan doakanlah kota di mana engkau berada. Bila saat ini kami ada di GPM ini ya Tuhan, hamba berdoa untuk kesejahteraan semua orang yang tinggal di GPM ini. Termasuk perusahaan ini juga diberkati oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan menjadi alat-Mu untuk orang-orang mengenal Tuhan Yesus Kristus. Pakailah kami semua yang ada di tempat ini sebagai alat-Mu, supaya orang-orang di sekeliling kami yang belum percaya Tuhan Yesus menjadi percaya. Semuanya tidak ada yang mustahil bagi-Mu, dan itu yang kami imani. Tuhan berkati para pemimpin-pemimpin di Sugar Group, terutama kami yang di GPM ini. Biarlah diberkati oleh Tuhan, perusahaan ini diberkati oleh Tuhan. Semuanya tanamannya apapun yang diusahakan bisa berhasil, dan pabrik-pabrik yang mengolahnya diberkati oleh Tuhan supaya tidak ada kerusakan apapun, sehingga kelancaran terjadi dan kami semuanya bisa merasakan bahwa berkat Tuhan melalui perusahaan ini. Terima kasih Bapak, biarlah kami orang-orang yang telah Engkau menangkan ini menjadi bertanggung jawab atas kesejahteraan di mana saudara kami tinggal di tempat ini. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh baik dan sangat baik. Juga aku berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini, orang-orang yang telah menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang sekarang berdomisili di GPM ini, siapapun dan apapun pekerjaannya, Tuhan memberkati. Gereja ini diberkati oleh Tuhan, biarlah menjadi berkat, karena gereja ini diberkati oleh Tuhan supaya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah itu terjadi karena jemaat-Mu di tempat ini merasakan kasih-Mu yang tak terhingga. Engkau ada di pihak kami, dan Engkau menjadi pembela kami. Biarlah Tuhan, kami juga akan memberitakan tentang Yesus kepada orang-orang yang bisa kami temui di lingkungan kami. Tuhan, hamba juga berdoa untuk ibu-ibu yang sedang hamil, sedang mengandung. Biar Tuhan berkati Ibu Girsang, Ibu Puji Lestari, Ibu Agus. Biarlah Tuhan juga berkati, berikan kelancaran mulai dari mengandung sampai nanti melahirkan, semuanya akan lahir dengan baik, dan Tuhan yang menyelamatkan. Juga anak-anak kami yang sekolah, baik di TK, PAUD, SD, SMP, SMK, SMA, dan perguruan tinggi, juga semuanya diberkati oleh Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan, karena kami percaya Engkau adalah Allah yang hebat, Engkau adalah Tuhan yang dahsyat. Maka kami mengandalkan Tuhan, menaruh harapan hanya kepada Tuhan, bahwa Engkaulah Allah kami, Engkaulah pujaan kami, Engkaulah idola kami, Yesus Kristus. Sungguh Bapa, kami mengucap syukur
atas kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami semuanya. Roh Kudus, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami masing-masing, supaya menjadi hikmat di dalam jiwa kami dan menjadi rema tersimpan di dalam hati kami, agar apa yang keluar dari mulut kami adalah kebenaran firman-Mu. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita berdoa menaikkan doa Bapa kami seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita semuanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya kembalikan. Amin. Terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah yang perlu untuk kita yakini adalah tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Karena apa? Karena Yesuslah yang akan selalu di pihak kita, dan Yesuslah yang akan selalu menjadi pembela kita. Tiba saatnya kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan. Kita akan sama-sama angkat satu pujian yang berkata, Yesus kekuatanku.
korban dan persembahan kita. Nats pembimbing pada saat siang hari ini dari 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-18. 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-18. Ayatnya yang ke-12, Firman Tuhan berkata, "Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu." Marilah kita sama-sama memberi dengan penuh sukacita saat siang hari ini. Untuk pujian kita akan sama-sama angkat satu pujian. Begitu besar kasih Allah pada kita. Baik, terima kasih untuk setiap persembahan yang sudah diberikan. Marilah kita sama-sama berdoa untuk setiap persembahan kita. Segala puji syukur kami naikkan bagimu Bapa yang baik. Terima kasih untuk setiap anugerah rahmat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Kami sudah memberikan sedikit dari apa yang kami miliki, berkat dari Tuhan yang sudah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Biarlah ini boleh menjadi pelebaran kerajaan Tuhan di tempat ini. Dan Bapa, mari Engkau tambahkan, limpahkan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Dan kehidupan kami boleh senantiasa berkecukupan karena Tuhan yang selalu tinggal dalam hati kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami kembalikan segala ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama dengarkan warta jemaat pada siang hari ini untuk pengumuman warta keuangan kita, persembahan dalam ibadah.
Persembahan ibadah minggu pagi terkumpul 1.192.000. Persembahan ibadah minggu sore terkumpul 150.000. Untuk persembahan kebaktian keluarga terkumpul 127.000. Persembahan ibadah Jumat Agung 1.647.000. Persembahan perjamuan kudus terkumpul 1 juta, dan persembahan perpuluhan atau persembahan khusus terkumpul 100.000. Jadi total persembahan kita 4.216.000. Biarlah Tuhan semakin hari semakin memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Pengumuman selanjutnya untuk ibadah Minggu tanggal 24 April 2022 akan dilakukan di Gereja Hosing 1 pagi jam 9.30 dan sore jam 18 waktu Indonesia Barat. Untuk petugas pelayan ibadah Minggu tanggal 24 April, pelayan firman yang di pagi hari saya sendiri, liturgosnya ada Ibu Merliana Sijabat dan pemusik Bapak Daud. Untuk Minggu sore, pelayan firman ada Bapak Kristanto, untuk liturgos Bapak Suraya, dan pemusik Bapak Sahab Naibaho. Pengumuman yang selanjutnya, ibadah keluarga 21 April 2022, Sektor A beribadah mandiri di rumah dengan pembawa renungan Ibu Ega. Sektor B beribadah di gereja yang akan dilayani oleh liturgos Ibu Aryani dan pelayan firman saya sendiri. Selanjutnya, majelis menghimbau untuk taat melakukan protokol kesehatan. Bagi yang kurang sehat dapat beribadah di rumah masing-masing untuk sementara. Dan juga majelis PAU GPM mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang telah berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Mungkin ada tambahan pengumuman. Kita akan sama-sama dengarkan kata sambutan dari Ketua Panitia Paskah. Shalom jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat siang, selamat beribadah, selamat Paskah. Pertama-tama kita patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas setiap kasih, kemurahan dan penyertaan-Nya sehingga kita bisa melaksanakan ibadah Paskah di tahun ini. Mungkin sedikit lebih ada warnanya karena sudah ada anak sekolah minggu dan remaja yang memberikan persembahan untuk nuansa di Paskah tahun ini. Semuanya itu karena kemurahan Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan kemurahan kasih-Nya sehingga ibadah kita semakin hari semakin bertumbuh, berkembang dan saling menguatkan, menopang dan mendukung. Terima kasih juga kami sampaikan untuk setiap pengurus, majelis dan jemaat sehingga Paskah pada hari ini, tahun ini bisa kita selesaikan dari awal pertengahan hingga sekarang ini, semuanya karena penyertaan Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih untuk pelayanan dari hambanya Bapak Pendeta Daryanto. Terima kasih Pak, semuanya karena kemurahan Tuhan. Bapak melayani kami di sini. Kiranya Bapak yang senantiasa diberikan kekuatan, hikmat, pengetahuan, dan Tuhan yang menyertai Bapak dan keluarga dimanapun melayaninya. Puji Tuhan. Kami tidak banyak yang bisa kami sampaikan. Apabila ada, pasti sebagai manusia kita ada kekurangan dalam hal penyambutan, pelayanan kami, baik dari pra-ibadah, dalam ibadah, ataupun nanti di dalam jamuan makan ada kekurangan-kekurangannya. Mewakili segenap panitia Paskah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak banyak yang kami sampaikan. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan, memberikan kasih-Nya, dan Paskah menjadi hari kemenangan bukan hanya saat ini, tapi untuk selama kita masih diberikan napas kehidupan. Haleluya, amin.
Baik, tiba saatnya kita akan mengakhiri persekutuan kita saat siang hari ini. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat Tuhan Kau Gembala Kami. Bait yang pertama dan baitnya yang keempat. Jemaat Tuhan yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, marilah kita pulang dengan sukacita dan menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus dimanapun kita berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Silakan.